Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Yap, kali ini mungkin kontennya sedikit berbeda karena saya ada ide baru. Saya pingin buat program baru. Mungkin judulnya atau temanya atau programnya namanya Dari Hati ke Hati. Setuju nggak? Atau teman-teman kalau ada ide baru boleh komen di bawah aja. Jadi sebelumnya nih saya lagi ada di teras rumah. Dan ini rasanya tuh sejuk banget udaranya dan juga tenang. Teman-teman mungkin bisa mendengar ada kicauan burung yang Masya Allah, dan saya ingin berbagi. Ini konteksnya ringan, saya nggak ingin bahas yang bikin ribet, bikin pusing atau teoritis. Tapi karena ini konten dari hati ke hati, saya pingin kita seperti ngobrol biasa. Kalau teman-teman ada yang pingin didiskusikan juga boleh komen di bawah. Sebentar ya, ada tetangga saya. Masya Allah. Jadi teman-teman, mungkin tidak sedikit dari kita semua, mungkin hampir dari kita semua sudah sering dengar di berbagai media sosial, Instagram, Twitter, YouTube, semuanya membahas tentang COVID-19, tentang corona. Mungkin ada yang sampai kesel gitu, gak ada space buat aku untuk mencari hiburan. Di mana-mana COVID-19 pembahasannya itu aja, sampai TV pun bahasnya itu. Oke, untuk yang pertama, memang salah satu aspek tersebut bisa membuat kita semakin panik, semakin stres, secara nggak langsung menurunkan imunitas. Tapi percayalah teman-teman, mungkin beberapa dari kita atau beberapa dari semua influencer atau kabar-kabar info yang mengabarkan penderitanya kasusnya berapa, yang meninggal berapa, dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga, dan juga sebagai salah satu keterbukaan di Indonesia juga, dan meningkatkan kita untuk cara kita tingkatin pola hidup sehat. Nah, saya mungkin nggak akan bahas pola hidup sehat apa aja sih, karena saya udah banyak banget bahas itu di YouTube, di channel YouTube, di video sebelum-sebelumnya. Karena kali ini saya akan bahas lebih tentang hati kita. Oke? Jadi teman-teman, kita masing-masing dari kita, maaf ya ada motor. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia tentunya ya punya kolbu, punya hati. Dan ini sering banget saya sampaikan di setiap seminar, apapun judul seminar yang saya isi, entah itu motivasi, mengejar mimpi, tentang kesehatan, reproduksi wanita, apapun, semua itu merujuk cuman ke satu hal, cuman satu arah. Dan itu kekuatannya yaitu kolbu, hati. Jadi kekuatan itu adalah sebuah kerajaan besar yang bisa membuat mindset kita selalu positif, yang bisa membuat hati kita ini menjadi lebih kuat. Kalau mindset kita positif, percayalah teman-teman, imunitas kita akan ikut-ikutan kuat. Tuh si abang tuh. Tahu nggak kenapa teman-teman? Jadi kita ini adalah satu kesatuan. Masing-masing manusia punya tubuh, punya organ yang lengkap, Masya Allah, punya hati, punya kolbu, yang kolbu ini bisa berubah kapanpun. Semua ada triggernya, dan semua tergantung yang ada di lingkungan kita. Semua kembali lagi kepada kita sebagai presiden di otak kita. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan di sini bahwa kolbu itu sangat berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Kenapa? Jadi, kalau kita punya trigger sedikit aja, apapun itu, dan kita mengizinkan ia untuk masuk ke alam pikir kita, alam pikir sadar kita, dan kita biarkan ia terus menari-nari, merajai pikiran kita yang dalam hal yang bikin kita panik gitu ya, kita biarkan saja dengan cara
kita hilangkan yang namanya bersyukur, kita nggak sabar, kita lampiaskan marah dan lain sebagainya. Yang terjadi apa teman-teman? Ini secara biologis, mungkin saya akan singgung sedikit dari ilmu kedokteran. Yang terjadi, kita punya namanya hormon stres, hormon stresor dibilangnya. Kalau kajiannya hormon stres memang banyak sekali, kalau dibahas mungkin di sini jadinya ilmiah banget. Saya akan bahas sesimpel-simpelnya. Salah satunya ada hormon adrenalin. Ini yang bisa memicu untuk tekanan darah naik, jantung berdegup jauh lebih cepat. Jadi, kalau teman-teman biarkan hormon stres ini terus meningkat, yang ada ya kita akan terus berdegup cepat jantungnya, berdebar-debar. Kita nggak akan bisa fokus sama apa yang mau kita kejar, teman-teman. Dan masih banyak lagi aspeknya. Yang kedua akan saya bahas sedikit hormon kortisol. Hormon kortisol itu salah satunya bikin kadar glukosa, gula darah kita meningkat. Jika tidak dipakai, ya dia akan mengacaukan segala sistem dengan berbagai macam proses biokimiawinya. Mungkin kalau kamu mau saya bahas itu lebih lanjut secara ilmiah, boleh komen di bawah di Health Info, oke? Jadi apapun itu, hormon stres itu akan menggerogoti tubuh kamu, teman-teman, yang nantinya akan menjadi penyakit. Penyakitnya kemana-mana. Autoimun bisa, autoimun itu kan salah satu penyakit ya, akibat imunnya itu menyerang dirinya sendiri dengan berbagai macam trigger, faktor resiko seperti stres yang tidak kunjung hilang. Apapun itu. Jadi teman-teman, saya yakin, saya tahu, dan kita pasti juga menyadari yang namanya manusia itu pasti tidak pernah luput, tidak pernah jauh dari rasa was-was, khawatir, sedih. Intinya gejala-gejala yang bukan gejala ya, intinya perasaan-perasaan yang ke arah negatif. Sedih, marah, kesel, capek, tidak sabaran, dan lain sebagainya. Itu lumrah. Tapi ingatlah, kita sebagai manusia, kita juga punya perasaan atau dianugerahi sebuah rasa yang positif, keluhan positif, dan jika kita mengizinkan itu akan membuat tubuh kita berespon positif juga, yang berarti tubuh kita akan ikut kuat juga, teman-teman. Nah, itulah salah satu keajaiban yang udah Allah ciptakan sedemikian rupa. Jika baik segumpal daging, maka baiklah itu semua, tubuh kita semua. Oke, dengan berbagai trigger yang bikin kita panik, stres, kesel, sedih, yang bisa melemahkan imunitas kita, gimana cara kita melawannya? Yang paling pertama, yang paling sering saya sampaikan di seminar, yaitu cintai diri kamu sendiri, teman-teman. Kenali diri kamu. Kamu butuh me time. Maka dari itu mungkin sekarang yang sedang disampaikan oleh pemerintah untuk stay at home, di rumah aja, salah satu usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19, ternyata di sisi lain itu juga salah satu media kita untuk bisa lebih kenal sama diri kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk memperhatikan khalayak ramai, tapi kita kurang perhatikan diri kita sendiri. Jadi jadikan momen seperti stay at home untuk me time sama diri sendiri. Kenali diri kamu sendiri. Sayangi diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah kenal dengan diri kamu, tubuh kamu juga akan menguatkan sistem imun secara tidak langsung. Itu alamiah, teman-teman. Jadi alam bawah sadar kita juga ikut kuat untuk yes, kamu kuat. Kamu akan sehat selalu. Secara nggak langsung, kamu akan menerapkan pola hidup sehat. Oke, yang pertama kenali diri sendiri, yang artinya kamu cinta sama diri sendiri. Maksudnya cinta itu gimana sih? Jadi teman-teman, maksudnya cinta diri sendiri adalah terima apapun yang ada di diri kamu dulu. Terima kekurangan, terima kelebihan, dan jadikan kekurangan kamu itu menjadi kelebihan. Nah, gimana tuh? Jadi teman-teman, healthy people ya saya bilangnya. Jadi
Dengan kamu mencintai diri kamu, kamu akan tahu kelebihan kamu akan tahu kekurangan kamu. Tentu yang punya kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi, dengan kamu mencintai diri kamu, dengan kamu tahu kelebihan, kekurangan kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Bahkan di saat kamu sedang sendiri, di saat kamu lagi stay at home, banyak sekali yang mungkin tidak pernah atau belum kamu selesaikan, atau belum kamu lakukan, atau impian-impian yang lain yang belum kamu kejar. Nah, kalau kamu udah mendedikasikan, aku cinta sama diri ini, aku sayang sama diri ini, secara gak langsung kamu akan melakukan sesuatu yang tiba-tiba plong di hati kamu. Pernah gak kamu seperti itu? Oke, yang pertama itu. Dan itu tentu berhubungan dengan nomor 2. Yang pertama cinta diri sendiri, yang kedua bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Ya teman-teman, bersyukur maksudnya mungkin memang kata istilah bersyukur kamu sering banget dengar ini dari berbagai influencer, mungkin motivator mungkin dan lain sebagainya, dan klise basi gitu ya. Mungkin kamu pernah tersirat seperti itu. Tapi percayalah teman-teman, dengan kamu bersyukur, kamu mungkin boleh kilas balik ke belakang. Gimana sih rasanya biar bisa bersyukur plong dari hati, dari dalam? Jadi, caranya salah satunya, dan mungkin bisa dikembangkan dengan yang lain. Kamu lihat ke belakang, banyak sekali yang memiliki kekurangan fisik, keadaan, materi, dan masih banyak lagi. Kekurangan kasih, cinta, kekurangan anggota keluarga, ayah, ibu. Dan kita dibanding sama yang lain, kita masih banyak kelebihannya teman-teman. Setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Tergantung dari apa yang kita syukuri. Bersyukur aja. Dan tentu kalau kita terus bersyukur, kalau yang beragama Islam kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman coba deh terapin. Untuk yang beragama Islam, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan sepi, dalam keadaan belum ada pekerjaan yang lain, mungkin lagi diliburkan dan lain sebagainya, kamu terus aja berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selain bernilai pahala, itu entah kenapa ada sesuatu yang meresapi, yang bikin tenang di hati kamu. Percayalah, dan itu sering-sering saya lakukan dan itu berefek, dapat menenangkan secara tidak langsung. Dan itulah keajaiban Allah juga. Semakin sering kita berzikir, mengucap Alhamdulillah salah satunya, itu akan membuat hati kita tenang, akan menekan hormon stres kita. Kamu buktikan ya teman-teman. Bersyukur, kemudian bersabar. Bersabar. Dan kita memang harus percaya yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan beban atau masalah kepada hambanya tidak di luar kemampuan batas hambanya. Percaya itu teman-teman, percaya aja. Oke, hidup dan mati itu memang Allah yang mengatur, tapi tetap kita yang berusaha untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita, dan terus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kamu sabar, ikhlas. Jadi sabar itu sangat berhubungan dengan ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Jadi insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Insya Allah, Allah akan mempermudah urusan kita selama kita sabar, dan kita juga mempermudah urusan orang lain. Dan tambahannya teman-teman, kalau teman-teman suka ada sifat dermawan, sedekah. Mungkin kamu pernah dengar ini juga dari berbagai kajian. Ternyata memang sedekah itu dapat membahagiakan hati secara tidak langsung. Ternyata dari segi kolbu juga, semakin kita memberi, itu akan semakin memunculkan secercah kebahagiaan dari hati kita yang muncul. Pernah gak kamu merasakan seperti itu? Seperti yang sekarang yang banyak sekali dilakukan oleh para dermawaner, oleh para orang-orang yang dermawan di Indonesia yang mendonasikan sebagian hartanya untuk yang kurang mampu, pejuang jalan yang harusnya stay at home tapi mereka tidak bisa untuk stay at home selalu karena tuntutan uang gitu ya, bukan uang, tuntutan pekerjaan.
yang kalau mereka tidak bekerja di hari itu, mereka tidak makan, dan masih banyak lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama, kenali diri sendiri, cinta ya, artinya cinta sama diri sendiri. Yang kedua, bersyukur dan sabar. Sabar aja. Oke, untuk menghilangkan kepanikan, stresnya. Yang ketiga teman-teman, tarik nafas. Ini juga pasti teman-teman pernah dengar di influencer lain atau motivator yang lain. Ini ada hubungannya dengan kesehatan kita. Jadi, saya ada tips sedikit. Kalau teman-teman merasakan stres, tiba-tiba ya, stres, panik, kesel, apalagi nih yang perempuan, ini sering saya sampaikan juga di seminar. Kalau lagi haid atau hari pertama menjelang haid atau sebelum haid, itu hormon stresnya melonjak. Mungkin dalam arti kata berantakan, yang membuat mood kamu akan berantakan. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Komen di bawah. Karena saya juga pasti merasakan, apalagi di masa-masa remaja dulu ya teman-teman. Gak apa-apa, itu lumrah. Cara mengatasinya, boleh, ini hal yang simple, gratis, dan sangat-sangat bermanfaat, insya Allah. Lebih baik dan paling baik di waktu misalnya pagi yang udaranya masih bersih, meditasi. Teman-teman boleh search tentang meditasi di YouTube channel yang lain, bagaimana prosesnya seperti apa. Yang paling penting teman-teman, tarik nafas. Kamu hirup oksigen sebanyak-banyaknya, oke? Dan juga ditahan sepersekian detik semampu kamu, lalu dihembuskan. Atau dimanapun kamu berada, dengan catatan asapnya, tidak ada asap ya teman-teman, tidak ada asap rokok, tidak ada yang banyak isinya itu yang gak bersih, intinya seperti itu. Kalau seperti ini kan pagi-pagi itu bagus banget untuk paru-paru kita, seperti itu. Jadi tarik nafas yang dalam. Coba kita lakukan sama-sama ya teman-teman ya. Tarik nafas yang dalam, sedalam-dalamnya. Hembuskan. Lagi tarik nafas sedalam-dalamnya. Bayangkan kamu punya berbagai macam faktor kebahagiaan. Hembuskan. Nanti kelupaan teman-teman ya. Lagi tarik nafas yang dalam sambil membayangkan segala yang indah. Hembuskan lagi. Nah seperti itu. Gimana rasanya? Ini baru sepersekian detik kamu lakukan. Bagaimana kalau kamu sering melakukan ini setiap hari, sesering mungkin? Ini ada hubungannya dengan aktivasi sistem saraf parasimpatis. Ini salah satu aksi dari sistem saraf yang berhubungan dengan relaksasi. Jadi kalau kita stres, yang berhubungan dengan sistem saraf yang ke arah stres yaitu saraf simpatis, yang bikin detak jantung meningkat. Tapi dengan kita menahan nafas, menghembuskan, kalau lagi marah juga teman-teman tarik nafas, hembuskan, itu akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, akan menekan kerja dari saraf simpatis, sehingga detak jantung kamu akan lebih berirama kembali. Lakukan itu sesering mungkin. Kalau kamu nih lagi nonton TV, ada berita-berita lagi tentang COVID-19 yang bikin kamu semakin panik, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke teman-teman, sekarang sudah 18 menit, lama sekali ya. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat. Nanti akan saya buat lagi video tentang dari hati ke hati. Kamu pingin saya bahas apa sih? Dan jujur saya nyaman sekali buat video ini, karena saya hanya buat video ini dengan suara saya tanpa persiapan apapun. Masya Allah. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kamu, semuanya, kerabat, keluarga. Semoga bisa membantu. Allah bersama kita semua. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.